Selamat sore Maya Friends dimanapun berada. Jumpa lagi di Instagram Live bersama Maya pada Hospital dan Tempra. Bersama saya Carati, kali ini kita akan membahas tentang ketahui penanganan demam pada anak di masa pandemi bersama narasumber kita, Dr. Marlin Cecilia Malonda, spesialis anak yang biasa dipanggil dengan Dr. Marlin. Beliau adalah salah satu dokter spesialis anak di Maya pada Hospital Tangerang. Jika ada pertanyaan, silakan menulis di kolom komentar dan dapatkan hadiah saldo GoPay sebesar Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Sekarang kita mulai saja Instagram Live bersama narasumber kita pada hari ini yang begitu luar biasa. Halo Dr. Marlin. Halo Mbak Carati, halo Maya Friends, selamat sore semuanya. Kabar sehat dan luar biasa. Dokter, kita langsung aja nih bahas mengenai tema kita pada sore ini, yaitu ketahui penanganan demam pada anak di masa pandemi COVID-19 ini. Karena orang tua pastinya akan khawatir anaknya. Karena salah satu ciri-ciri COVID yaitu adalah demam. Benar. Nah, orang tua itu pasti mikir, apakah ini COVID atau tidak? Ingin ke rumah sakit, bagaimana? Seperti itu, kan? Nah, sekarang ada pertanyaan nih dok. Sebenarnya penyakit apa saja yang saat ini banyak terjadi pada anak-anak? Jadi saat ini memang di masa pandemi kita sangat berhati-hati ya, terutama dalam menjaga kesehatan anak-anak kita. Betul. Nah, penyakit yang paling sering terjadi adalah salah satunya keluhan yang datang adalah demam. Ya, demam yang bisa disebabkan oleh karena infeksi virus, bakteri, parasit dan sebagainya. Terus yang kedua adalah penyakit-penyakit saluran pencernaan, ya, penyakit kulit juga kadang suka datang. Kemudian ada juga yang dengan sakit, ada yang kejang demam, ya. Kemudian ada juga yang datang dengan yang perlu tindakan operasi, dan yang terakhir adalah biasanya anak-anak sehat yang harus datang untuk kontrol dan imunisasi. Betul. Ataupun yang memiliki penyakit kronis jadi suka datang untuk kontrol. Jadi kalau penyakit kronis itu nggak hanya usia lanjut aja ya, ternyata anak-anak juga. Iya, jadi ada beberapa pasien yang memang datang untuk rutin mengambil obat, misalnya dengan pengobatan TBC yang jangka panjang, Mbak Carati. Berarti apalagi anak-anak kecil makannya maunya apa aja, dia ingin tahunya juga sedang meningkat ya dok ya, di masa pertumbuhannya dia itu. Iya. Oke dokter, terus ini membahas kita dengan demam. Ya, kalau ingin tahu demam itu apa sih yang dimaksud dengan demam? Oke. Jadi demam itu adalah reaksi fisiologis daripada tubuh untuk meningkatkan suhu badan. Jadi apabila tubuh itu mengalami infeksi, entah itu infeksi virus, bakteri, ataupun parasit, biasanya akan menimbulkan reaksi fisiologis berupa demam. Ya, jadi suhu tubuh akan meningkat. Dikatakan demam jika suhu tubuh itu mencapai 37,5 ke atas. Jadi harus siap sedia dengan termometer juga ya. Berarti kalau di 37, apakah itu dinyatakan demam atau tidak, dok? Tidak. Ya, 37 itu masih aman, suhu yang aman. Jadi kita harus tetap memantau suhu tubuh anak kita, tidak dengan perabaan ya Bu. Jadi dear Maya Friends, saya berpesan sekali lagi, tidak boleh hanya mengukur suhu tubuh si kecil dengan menempelkan lengan atau tangan kita ke daerah dahi maupun leher. Ya, karena itu tidak akurat. Oke, yang akurat itu harus menggunakan termometer. Benar banget, termometer. Betul. Oke, dokter, itu adalah hal simpel yang perlu dilakukan ibu-ibu zaman sekarang. Benar. Karena kan kalau dulu mungkin perkembangan teknologi yang kurang memadai, akhirnya dia menggunakan melihat, saya pegang dahi, aduh kok demam. Iya. Leher demam. Ternyata kalau kita pun sendiri juga belum tentu itu suhunya normal atau tidak. Yang tepat adalah menggunakan termometer. Benar, menggunakan termometer. Oke, dokter, penyakit apa saja yang saat ini terjadi pada anak-anak? Terus apa sih penyebab demamnya, dok? Yang paling kita takutkan saat ini kan adalah virus corona ya. Jadi salah satu tanda cardinal sign daripada infeksi virus adalah demam. Ya, demam yang tinggi, yang bikin nakutin ya, nggak turun-turun. Kemudian bisa disertai dengan pusing, sakit kepala, ataupun disertai dengan gangguan saluran pernapasan seperti batuk pilek ya. Dan
Untuk lanjutannya bisa juga disertai dengan gangguan pencernaan seperti mual, muntah maupun diare. Jadi harus waspada banget ya, tetap harus kontrol apabila memang Maya Friends merasa anak-anaknya mengalami infeksi. Nah, kalau misalnya berarti demam itu juga, kalau keluhannya itu berarti memang harus segera ya ditangani ya dokter ya? Ada beberapa kriteria sih. Ada kriteria yang harus Maya Friends ketahui untuk membawa anak datang ke rumah sakit, ya, atau membawa anak untuk kontrol ke rumah sakit. Pertama adalah pada bayi, ya, bayi di bawah usia kurang dari 3 bulan. Jadi kalau dia mengalami demam, suhu badannya di atas 37,5 derajat dan tampak rewel atau apa, ya itu harus segera datang. Tidak memandang seberapa tinggi suhu badannya, ya. Jadi harus segera datang. Karena bayi di bawah 3 bulan itu sangat rentan banget. Yang kedua adalah anak-anak yang dengan infeksi atau dengan penyakit penyerta. Misalnya punya penyakit jantung atau penyakit ginjal ataupun dengan penyakit komorbid yang lain, itu harus segera datang apabila mengalami demam. Yang ketiga adalah anak-anak di atas usia 3 bulan yang demamnya di atas 39 dan sudah berhari-hari, minimal 3 hari. 3 hari. Itu harus segera datang untuk kontrol. Sorry dokter, minimal atau maksimal? Maksimal 3 hari. Minimal 3 hari. Minimal 3 hari ya dok ya. Nah, jika dampak dari terjadinya demam itu tidak segera ditangani, apa sih yang terjadi dok? Dampaknya adalah anak bisa, ya, infeksinya makin menyebar. Ya, infeksi akan semakin menyebar, semakin berat, dan akan menyebabkan kekebalan tubuh si kecil itu semakin menurun. Karena kan kita harus cari tahu penyebabnya ya. Betul. Entah itu infeksi virus ataupun infeksi bakteri maupun parasit. Jadi kita harus segera membawa anak kita untuk diperiksa oleh dokter spesialis yang terdekat ya, atau misalnya diminta untuk pemeriksaan laboratorium. Untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Benar, ya, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan satu lagi tadi saya lupa bilang bahwa semua anak dengan demam di atas 40 tidak memandang usianya ya. Jadi demam di atas 40 derajat, Maya Friends harus segera bawa anaknya ke rumah sakit, ke UGD terdekat kalau terjadi kejadiannya tengah malam ya, atau subuh, atau mungkin ke poliklinik anak dan klinik terdekat untuk dideteksi penyebab demam yang sampai 40 itu apa. Karena itu sangat berbahaya. Karena katanya kalau melebihi batas itu anak juga bisa kejang ya dokter ya. Apakah kejang atau mungkin apakah pecah pembuluh darah? Apakah itu benar atau tidak? Jadi untuk demam yang misalnya nih yang kita mau bicarakan kejang demam ya, kita kan nggak tahu nih suhunya bisa berapa aja dia mengalami kejang. Ada yang kejang udah 40 baru dia kejang. Ada juga yang kejang masih misalnya 375, 378 atau mungkin cuma 38 itu udah mengalami kejang. Jadi makanya jangan tunda untuk memberikan obat demam pada anak yang sudah mengalami demam, terutama di suhu 375 ke atas. Berarti kejang itu tidak melihat bahwa karena di luar sana kalau orang-orang awam itu mengatakan kalau suhunya di atas 40 atau sampai 40 anak bisa kejang, padahal tidak melihat hal tersebut ya dok. Tidak suhu hanya berapapun suhu berapapun bisa kejang. Ya, pelajaran baru itu dok dan ilmu baru itu ya dokter ya. Nah, jika anak demam, pertolongan pertama di rumah untuk anak yang mengalami demam itu apa dok? Pertama harus punya termometer. Jangan hanya perasaan saja. Dokter, perasaan saya anak saya demamnya 38. Apakah punya bukti? Jadi buktinya adalah dengan menempelkan termometer. Entah di ketek atau termometer digital di telinga ataupun termogan. Ya. Jadi harus ketahui suhunya berapa. Yang kedua, harus memiliki persediaan obat demam di rumah. Ya, karena obat demam itu adalah pertolongan pertama kita untuk menurunkan demam pada anak. Yang ketiga adalah jangan lupa anak itu harus jika demam ya, dipakaikan pakaian yang longgar. Ya, jangan yang terlalu ketat, tidak boleh juga terlalu tebal. Karena kalau ketebalan juga suhu tubuh akan makin meningkat. Semakin panas ya dok ya. Dan yang keempat adalah harus dikompres dengan air hangat. Air hangat. Ya. Apalagi sekarang udah zamannya lebih maju ya dok ya. Sekarang udah ada buat ditempel dulu pakai handuk seperti itu kan untuk anak-anak untuk di rumah.
Ya, jadi yang kita maksudkan dengan kompres hangat adalah ibu menyediakan atau Maya Friends menyediakan handuk kecil, Iya. ya, dan baskom air hangat, ya, kurang lebih 35 sampai 40 derajat, kemudian ditempelkan ke tempat yang memiliki luas permukaan tubuh yang besar atau yang memiliki pembuluh darah yang besar. Ya, nggak hanya di jidat aja. Berarti Kita bisa di mana kompres saja tuh, Dok? di leher, Oke. kompres di ketiak, Oke. bahkan di selangkangan juga bisa. Oh. Jadi anaknya dibuka bajunya, kita kompres pakai handuk supaya mengalami penurunan demam yang gradually. Oke, berarti termometer itu sangat penting sekali. Dokter, ada pertanyaan lagi. Untuk penanganan anak demam di rumah, obat penurun demam, apakah yang sebaiknya diberikan pertama kali? Kalau saya pribadi, saya sering memakai paracetamol. Jadi paling sering yang harus disediakan di rumah adalah obat demam yang mengandung paracetamol. Ya, apa aja mereknya bisa. Ya. Nah, tadi dokter bilang jika pertama anak mengalami demam menggunakan minumlah yang obat yang berbahan paracetamol bahannya. Nah, ini pertanyaannya, Dok, apakah paracetamol itu cukup aman jika diberikan ke anak-anak? Kemudian apakah ada syarat khusus, misalkan harus makan dulu ya nak sebelum minum obat, atau dalam keadaan perut kosong, mana yang lebih baik, Dok? Oke. Jadi pemberian obat demam itu pertama harus sesuai dengan suhu tubuh jika sudah 37,5 ke atas. Yang kedua adalah sediaan obat itu harus sesuai dengan berat badan. Jadi Maya Friends itu harus mulai pintar untuk menghitung dosis obat. Minimal adalah obat paracetamol. Jadi obat demamnya itu dosisnya adalah 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Jadi contohnya, anak beratnya 10 kilo. Dosisnya kan 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Jadi 10 dikali 10. Jadi kurang lebih dia butuhnya 100 mg. Ya, sampai 150 mg. Jadi apabila ada sediaan obat demam yang 160 mg per 5 mili, maka Maya Friends bisa memberikan dosis kurang lebih 5 mili ya kepada si kecil yang lagi demam. Pertanyaan berikutnya adalah apakah obat demam ini aman dikonsumsi karena biasanya anak-anak gak mau makan ya pada saat lagi sakit. Jadi sebenarnya sangat aman. Jadi walaupun dalam perut kosong, jadi dia tidak makan, ibu mau memberikan obat demam yang isinya paracetamol, itu sangat aman. Aman ya, pada saat diberikan dalam perut, pada saat perut kosong. Jadi nggak apa-apa. Jadi perut kosong boleh diberikan dan saat ibaratkan sudah makan juga bisa diberikan. Setelah makan pun bisa. Atau sementara makan pun, lagi makan terus dia lagi demam, kita mau suapin obat demamnya juga nggak apa-apa. Tidak masalah ya, Dok? Tidak masalah. Jadi ketika demam itu terjadi, maka langsung saja berikan si obat tersebut kepada anak dalam kondisi apapun, baik itu perut kosong maupun setelah makan. Iya. Oke, baik dokter. Nah, tadi yang sudah dokter bicarakan, yang infokan tadi juga sudah jawab. Sebenarnya ingin tahu nih, Dok, mungkin ada Maya Friends yang sedikit ketinggalan informasi tersebut, yang dosis yang diberikan untuk paracetamol yang tepat, Dok, kepada anak. Oke, jadi dosisnya adalah paracetamol 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Kalau ibu memberikan, Maya Friends memberikan di bawah 10 mg per kilogram berat badan, berarti kita tidak mencapai dosis terapi. Oke. Ya. Jadi misalnya anak berat badan 10 kilo, tetapi ibu takut saya kelebihan dosis nih. Jadi ibu mengurangi dosisnya dengan memberikan hanya setengahnya. Jadi demam kadang tidak turun. Kenapa? Efek terapinya untuk menurunkan demam dan mengurangi nyeri itu tidak sampai. Jadi harus benar-benar tepat dalam memberikan obat demam beserta dengan dosisnya. Berarti kalau anaknya berat badannya 15 kg, berarti 10 dikali 15 kilo. Okay. Jadi 150 ya, bahkan lebih karena kita range-nya 10 sampai 15.
Jadi mau kasih yang dalam bentuk 160 mg per 5 mili itu bisa ya, kurang lebih 5 mili. Atau kalau ibu mau bikinnya dosisnya agak lebih gede, misalnya udah dicoba dosis yang 10 mg per kilogram berat badan, 5 mili, ternyata nggak turun demamnya. Jadi ibu mau berikan, atau Maya Friends mau memberikan lebih, sedikit lebih, jadi menggunakan sediaan yang lain lagi. Jadi sediaannya ada banyak, 250 mg per 5 mili, itu pun bisa. Oke, baik. Jadi cukup menjawab juga ya untuk ibu-ibu yang ingin melakukan terapi pengobatan selama demamnya itu tiba-tiba terjadi malam hari yang tidak kita ketahui ya dok. Benar, ya. benar banget. Nah, kemudian nih dok, kapan anak yang demam harus dibawa ke dokter atau rumah sakit? Apakah ada tanda atau indikator bahwa anak sudah harus dibawa ke dokter, dok? Ya, yang paling tahu sebenarnya kondisi anaknya adalah orang tua, ya, Maya Friends. Jadi harus waspada banget, terutama apabila anaknya itu, nggak bisa diam, nggak bisa diam, gerak sana gerak sini, ibaratnya sangat aktif. Tetapi pada saat mengalami sakit, demam, dia langsung lemes, ya, tidur-tiduran aja, nggak mau makan, tidak mau minum, ya. Atau misalnya dikasih obat demam, itu pun semuanya dimuntahin, ya. Berarti jangan tunda untuk datang ke dokter. Ya. Oh ya, satu lagi, apabila tidak bisa minum obat dan lagi demam, kompres hangat terus ya, sampai datang ke rumah sakit. Iya, takutnya kan dia kejang. Kemudian adalah anaknya mengalami muntah yang hebat. Jadi mau dikasih obat pun nggak bisa, keluar lagi. Iya, tetap harus ke UGD terdekat atau rumah sakit atau ke dokter spesialis terdekat. Ya, kemudian tanda bahaya yang lain adalah itu kejang. Apalagi kejang yang pertama kali. Jadi tidak boleh menunda ke rumah sakit apabila anaknya tidak pernah ada riwayat kejang. Terus tiba-tiba dia kejang dengan disertai demam, ya. Kita sebut dengan kejang demam serangan pertama. Jadi itu harus segera langsung untuk konsultasi ataupun bawa ke UGD dan rumah sakit terdekat. Itu note yang sangat penting ya dok ya. Perubahan anak itu, apalagi anaknya yang sudah aktif, tiba-tiba anak mengalami gejala yang kira-kira apa, kenapa? Nah itu lebih baik dikonsultasikan ke dokter, apalagi ibu yang baru memiliki anak. Itu harus banyak yang sekali punya bayi yang di bawah 3 bulan jangan pernah ambil resiko ya. Pokoknya di bawah 3 bulan anaknya demam datang. Karena kadang datang itu udah infeksinya nggak karuan. Jadi takut. Justru lebih takut apabila tidak diobatin. Betul. Ya, tidak ditangani itu lebih bahaya. Bahaya apalagi banget. Telat penanganan itu lebih bahaya. Dokter. Kalau sudah anak itu dibawa ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter, bagaimana sih penanganan demam pada anak di rumah sakit, dok? Penanganan demam di rumah sakit ya hampir sama juga ya pada saat di rumah sebenarnya. Kita juga nganjurin tetap untuk kompres air hangat. Yang kedua akan diberikan pemberian obat demam bisa berupa oral ataupun pemberian obat demam yang dari anus. Untuk lebih cepat lagi menurunkan demamnya. Terutama untuk anak dengan demam di atas 39 derajat. Apabila anaknya perlu dirawat inap, tentu saja obat demamnya bisa berupa obat demam oral yang diminum, ataupun bisa berupa, kalau dia nggak bisa minum obat oral, berarti kita akan memberikan obatnya melalui infus. Ya, jadi ada obat demam yang akan diberikan melalui infus. Terus kemudian ini ditanya juga, konsultasi juga ke dokter demamnya berapa hari, apakah harus melakukan pengecekan lab seperti itu? Benar. Jadi kalau datang ke rumah sakit dengan kriteria yang seperti saya bilang tadi, pasti akan ada pemeriksaan lanjutan. Jadi tidak perlu khawatir kalau anaknya diperiksa darah. Justru dengan pemeriksaan lab tersebut itu akan membantu kita juga untuk mendiagnosa secara lebih tepat infeksi apa yang sebenarnya terjadi di anak-anak kita. Anak-anak Maya Friends. Jadi pemeriksaan penunjang, entah pemeriksaan darah yang paling sering kita lakukan, ataupun hanya sekedar pemeriksaan urin karena kadang kita melewati satu suka demam, ternyata pas kita periksa pipisnya dia infeksi saluran kencing. Itu juga bisa. Jadi tidak usah takut untuk datang dan memeriksakan diri ke rumah sakit. Karena toh
itu untuk kebaikan anak-anak kita sendiri. Betul, anak kita adalah generasi masa depan kita. Benar, ya, harta yang paling berharga kan ya. Oke, betul sekali dokter. Dan terus nih dok, apa sih pesan dokter untuk orang tua, apalagi orang tua yang baru melahirkan sang buah hatinya di rumah terkait dengan topik kita hari ini? Oke, jadi kan topik kita tentang penanganan demam di masa pandemi. Ingat, satu aja kuncinya, nggak usah panik. Ya, jangan panik. Siapkan selalu obat demam di rumah. Karena kita tidak tahu anak kita bisa sakit kapan saja. Ternyata misalnya tidak menjaga kesehatan tubuh ya. Ternyata dia sakit. Jadi kita harus segera memberikan obat demam. Sediakan selalu termometer di rumah ya. Minimal termometer digital. Kita sudah mulai meninggalkan pemakaian termometer air raksa karena resikonya juga ada ya, pecah atau nanti pada saat ditempelkan di ketiak tiba-tiba pecah ya, bisa melukai karena kan terbuat dari kaca. Dampaknya berbahaya ya. Dan kalau air raksanya terbuang juga kan bisa kemakan atau dijilat anak-anak ya, nanti keracunan air raksa juga bisa. Jadi kita menganjurkan membeli minimal termometer digital untuk mendeteksi suhu tubuh anak kita ya. Dan jangan lupa kompres air hangat dan memakaikan baju yang longgar supaya anak kita nyaman. Dan ciptakan suasana lingkungan di dalam kamar atau di dalam rumah yang sesejuk mungkin ya. Ada yang sampai udah matiin AC-nya ya. Betul sekali AC, itu juga gerah banget. Anak akan menjadi rewel sehingga ibu akan semakin panik ya. Atau misalnya kita langsung membungkus, bukan nasi bungkus ya. Kita membungkus anak kita dengan kain, udah pakai baju piyama yang tebal, kita selimutin lagi, kita pakein jaket lagi. Jadi sudah sangat tebal banget bajunya. Bisa sesak napas juga anaknya. Selain dia tidak nyaman ya, suhu tubuhnya akan semakin meningkat. Jadi jangan salah kaprah. Dan yang terakhir adalah tidak mengompres dengan air dingin. Karena air dingin bisa menyebabkan terjadinya vasokonstriksi atau pembuluh darahnya itu menyempit. Kan menggigil ya. Jadi semakin menggigil, suhu tubuh akan makin naik. Sehingga bukannya alih-alih kita pengen suhu tubuhnya turun, malah makin tinggi demamnya. Jadi harus dengan air hangat agar pori-pori itu juga terbuka. Benar banget. Jadi pori-pori terbuka, suhu tubuhnya akan lebih cepat untuk turun. Plus dibantu dengan pemberian obat demam. Oh, satu lagi. Kadang ada ibu-ibu yang anak bayinya demam nih, yang biasanya di bawah 3 bulan. Yang minum obatnya mamanya. Ya, nggak boleh ya. Jadi yang mempengaruhi terhadap ASI-nya mungkin. Iya, jadi tidak tepat pemikiran seperti itu. Jadi yang minum obat demamnya adalah bayinya, bukan maminya. Walaupun memberikan ASI. Karena yang keluar di ASI itu hanya sedikit banget. Jadi efek terapinya nggak ada. Berkurang malahan ya dok ya. Sangat nggak ada. Jadi berarti maminya mau minum seberapa banyak pun ya nggak akan bisa ngurang. Dan obat itu bukan mereaksi ke anaknya tapi ke ibunya dong. Ibunya aja. Oke, jadi yang penting adalah termometer itu wajib ada di rumah karena demam ini banyak banget secara umum ya dok ya. Tidak hanya anak-anak, yang dewasa juga. Nah, baik dokter Marlin, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari para followers nih, dari Maya Friends. Nah, jangan lupa dapatkan saldo GoPay sebesar Rp300.000 kepada 3 penanya terbaik di program Instagram Live hari ini. Oke, kita baca dulu nih. Ada pertanyaan dari Instagram yaitu @tita_suko. Oke, ini Ibu Tita Suko menanyakan dok, kenapa anak yang sedang tumbuh gigi bisa demam? Pertanyaan yang bagus banget nih ya. Jadi Maya Friends, terutama Ibu Tita Suko ya. Ibu Tita harus mengetahui bahwa kadang tumbuh gigi sebenarnya tidak selalu menyebabkan demam. Ya, demam pada saat tumbuh gigi akan terjadi apabila gigi itu akan memulai erupsi kayak gunung berapi ya. Jadi kayak giginya itu akan mulai merobek gusi dan nongol ke permukaan.
Ya, pada saat seperti itu adalah sangat krusial banget terjadinya infeksi. Jadi apabila mengalami infeksi di daerah gusinya, biasanya anak akan mengalami demam. Tetapi rata-rata anak yang akan tumbuh gigi itu gejalanya paling hanya ngeces yang berlebihan, kemudian kadang kurang nafsu makan, ya, otomatis dehidrasi, jadi kurang asupan cairan, sehingga kita kadang mengkorelasikannya dengan demam pada saat tumbuh gigi. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya, apabila mengalami reaksi infeksi di permukaan gusi, jadi pada saat giginya mau tumbuh, gusinya sangat bengkak dan merah. Dan anak tampak rewel. Kemudian pas kita cek suhu tubuhnya demam. Nah, berarti reaksi demamnya oleh karena memang infeksi yang ada di permukaan gusinya. Ya. Jadi tidak selalu tumbuh gigi berhubungan dengan demam. Baiklah. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Ibu. Kemudian ada lagi nih Dok, pertanyaan dari @rusli. Nah, pertanyaannya adalah, dokter, apa bedanya paracetamol dan ibuprofen dalam penanganan demam anak? Paracetamol dan ibuprofen ya. Jadi pertolongan pertama pada anak apabila demam, tentu saja pilihan yang pertama adalah pemberian paracetamol. Paracetamol itu lebih aman, jarang mengiritasi lambung, ya. Jadi walaupun dikonsumsi dalam kondisi tidak makan, lambung kosong, itu masih lebih aman dibandingkan kita memberikan preparat yang disebut tadi. Preparat apa tadi? Ibuprofen. Ya. Jadi ibuprofen kadang kita gunakan pada kasus-kasus tertentu, terutama pada anak dengan demamnya sangat tinggi ya, di atas 39 atau 40, bisa saja kita memberikan pemberian preparat ibuprofen untuk menurunkan demamnya. Secara keduanya hampir sama, cuman memang golongan ibuprofen akan sedikit lebih cepat untuk menurunkan demam. Tetapi efek samping berikutnya adalah anak menjadi kadang agak suka iritasi lambung, jadi kembung, mual, dan bahkan muntah ataupun mencret. Ya, BAB dia terus. Ya, dan hati-hati sensitif, ya, sensitif. Jadi bisa menyebabkan reaksi alergi. Paracetamol pun sama, bisa menyebabkan reaksi alergi karena ada beberapa pasien juga yang alergi dengan paracetamol. Jadi kita akan mencari alternatif obat yang lain untuk diberikan pada saat anaknya demam. Jadi dua-duanya memiliki potensi alergi, tetapi yang satu lebih tinggi potensi alerginya dibandingkan paracetamol. Paracetamol ya dokter. Oke, semoga cukup menjawab pertanyaannya ya Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok dari @faizal.izal. Izin dok bertanya, misal memberikan obat menggunakan sendok makan, kira-kira takaran sendok makannya apakah tepat 15 mili? Dan sendok makan itu kan beda-beda ya dok, khawatir nggak tepat dosisnya. Itu pertanyaannya. Jadi dia ingin mau pakai sendok makan. Sendok makan. Karena misalnya nggak bawa sendok obat. Kondisinya darurat nih dok. Gimana nih dok? Pertanyaan yang tricky dan menjebak. Emang benar banget. Jadi semua sendok makan untuk yang saat ini beda-beda ukurannya. Kan ada satu sendok makan tapi ada yang bentuknya bulat. Iya, ada yang lonjong, ada yang cerukannya lebih dalam, ada yang datar. Jadi kita tidak bisa mengkira-kira, oh iya saya tumpahin segini kira-kira ini udah 5 mili. Saya tumpahin sekian ini atau setengah dari sendoknya kira-kira udah 7,5 mili. Makanya mohon untuk tetap menyediakan sendok obat di rumah ataupun gelas obat. Dan ingat, setiap kali kita membeli obat, terutama preparat obat demam, pasti sudah disediakan tutupnya yang warna bening. Iya, yang sudah ada takarannya. Jadi tidak mungkin ya, misalnya ini preparatnya baru, misalnya Bapak baru beli Bapak Faisal ya, baru beli obat demam. Obat demam pada saat dibuka itu udah ada takarannya, gelas ukurnya. Jadi tinggal ditaruh aja di situ. Tapi kalau memang kepepet banget, kira-kira kita melihat aja sendok makan yang standar 15 mili. Berarti kalau 5 mili berarti sepertiganya.
Kalau 10 mili berarti 2/3 sendoknya. 15 mili ya semuanya sampai full. Sampai full. Tapi ingat, itu tidak tepat. Justru itu akan membahayakan apabila terjadi overdosis. Kelebihan dosis ya. Iya. Jadi selalu sediakan sendok obat ataupun gelas ukur obat. Karena itu yang lebih akurat. Kalau obat sendok obat itu yang bentuknya gitu ya, Dok? Yang lonjong, iya, yang buat anak ya. Oke, kemudian ataupun pipet. Pipet obat juga penting ya buat anak-anak bayi yang di bawah 1 tahun. Oke. Ya, tidak hanya sendok obat, tidak hanya gelas ukur obat, tetapi pipet juga bisa. Pipet juga bisa ya, Iya, Dok? Jadi bisa. saya baru tahu nih pipet untuk anak bayi ternyata ada ya, Dok? Iya, di bawah 6 bulan atau di bawah setahun biasanya kita kasih sediaan yang drops. Jadi pakai pipet. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya dari Pak Faisal tadi. Oke, dokter, ini ada pertanyaan lagi. Wah, sepertinya Maya Friends banyak yang ingin tahu nih, Dok, mengenai penanganan demam nih. Apalagi pandemi seperti ini. Ada pertanyaan dari Alfaz Safaat. Beliau menanyakan, apa yang membedakan demam akibat infeksi virus dan infeksi bakteri? Kemudian, apa perbedaan tipikal demamnya, Dok? Jadi perbedaan yang membedakan demam dia terkena infeksi virus dengan infeksi bakteri, Dok. Ya, agak susah gampang ya. Karena ada beberapa infeksi bakteri juga yang bisa demam tinggi banget. Ada juga infeksi virus yang memang tinggi banget. Infeksi virus selalu ciri khasnya adalah demam yang agak tinggi. Demam tinggi terus-menerus ya, bisa di atas 39, 40. Jadi kalau kita curiga pasien ini DBD, ya kita harus menanyakan. Makanya saya bilang termometer tuh sangat penting. Karena kita mau differentiate dia nih demam karena infeksi virus atau bakteri, ya kita melihat dari patokan suhu badannya. Jadi kalau dok dia nih demam loh, dok 3940 nggak bisa turun sampai normal. Ya, baru mau turun dia udah naik lagi. Ya, bisa saja itu infeksi virus, ya. Atau misalnya dia infeksi bakteri. Bakteri kadang sumeng-sumeng juga infeksi bakteri. Tapi kadang juga infeksi bakteri juga tiba-tiba dia demam tinggi, ya, yang tiba-tiba. Nah, pada saat kita periksa, oh ternyata dia ada radang tenggorokan dan lain-lain. Jadi, yang paling pasti adalah selain kita melihat pola demamnya, adalah melihat klinisnya. Jadi, usahakan datang untuk diperiksa oleh dokter atau dokter spesialis, entah di klinik ataupun di rumah sakit. Dan kita tetap akan melakukan pemeriksaan penunjang apabila memang diperlukan. Sehingga kita bisa differentiate lebih pasti penyebabnya apakah ini virus ataupun bakteri. Tapi satu yang pasti, kadang infeksi virus itu selalu demam tinggi yang terus-menerus ya, 2-5 hari. Dan virus akan sembuh dengan sendirinya. Jadi self-limiting disease. Ya, tapi bakteri mau tunggu sampai berapa hari, misalnya di atas 5 hari, kagak turun-turun, hati-hati, bisa saja infeksi bakteri. Ya, jadi harus segera datang untuk kontrol. Kalau virus berarti demamnya bisa terus meningkat, tapi dia bisa hilang dengan sendirinya. Iya, sedangkan bakteri itu kan matinya dengan antibiotik. Ya, jadi bakteri nggak bisa kita bilang self-limiting disease, nggak bisa karena bakteri hanya akan mati dengan pemberian antibakteri atau antibiotik. Beda ini gimana? Datang kita periksa, ya. Iya. Oke lah. Semoga menjawab pertanyaannya. Dan kemudian ada lagi nih, Dok, pertanyaan dari @alifrakadetra. Dokter, bagaimana penanganan demam yang baik? Apakah boleh tetap menggunakan AC atau kipas? Dan cara apakah yang paling utama untuk menurunkan demamnya? Sepertinya tadi sudah dibahas juga nih, Dok. Iya. Jadi apakah pakai AC itu boleh atau enggak? Sebenarnya kan yang tadi sudah disebutkan ya. Kita ciptakan suasana yang nyaman dalam rumah ataupun kamar yang nyaman dan sejuk. Sehingga si kecil tidak akan rewel. Karena kalau kita terlalu panas juga dia rewel ya. Dan suhu tubuh pasti akan bisa saja meningkat, bukannya turun. Jadi sesejuk mungkin dan senyaman mungkin untuk kondisi si kecil. Yang kedua adalah memakaikan pakaian yang longgar dan nyaman. Jangan makin dibungkus, semakin dibungkus semakin tinggi suhu badannya. Kemudian penanganan
yang tepat untuk demam selain ibu memberikan kompres hangat ya pada dahi, leher, daerah ketiak dan selangkangan ataupun memandikan si kecil dengan air hangat juga bisa ya. Dan setelahnya memberikan obat demam ya yang mengandung parasetamol sebagai pertolongan pertama dan jangan lupa asupan cairan yang cukup. Ya. Jadi walaupun udah minum obat demam, jangan lupa obat demam itu tetap harus kita bantu dengan pemberian air yang cukup supaya tubuh tetap terrehidrasi. Kalau udah demam, dehidrasi, wah kasihan lagi, semakin anaknya semakin rewel pasti semakin ya, rewel. Apalagi semakin di COVID udah pakai piyama, ditambahin jaket, diselimutin lagi. Jadi makin tidak nyaman. Ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Maya Friends. Kemudian ada lagi dokter pertanyaan, yaitu dari Shere Natasha. Dia bertanya, halo dokter, mau tanya, apakah kalau baby demam katanya disuruh dekapan pelukan skin to skin dengan mamanya, apakah benar bisa ampuh dok? Oke. Mami Shere Natasha ya? Shere Natasha. Maminya Selena nih kayaknya. Mami Sirena. Jadi kalau untuk bayi yang lagi demam, memang benar. Kadang kita bisa menggunakan metode skin to skin contact ya. Jadi metode kanguru untuk transfer kehangatan tubuh ibu ke bayi. Anak. Betul. Karena kadang anak itu mengalami menggigil. Jadi tangan kakinya tuh dingin banget. Jadi pada saat kita dekapin ke tubuh kita, dia akan menyesuaikan suhu tubuh si kecil akan menyesuaikan dengan suhu tubuh fisiologisnya kita sebagai orang dewasa yang tidak demam ya. Tapi kalau lagi demam ya nggak bisa. Harus pada saat kondisi tubuh ibu juga dalam kondisi suhu yang normal. Jadi kalau misalnya suhu maminya 36,5 atau 37 pada saat kita melakukan skin to skin contact dengan sendirinya kadang memang suhu tubuh si kecil bisa akan turun menyesuaikan dengan suhu tubuh maminya. Dan anak juga merasa nyaman. Dan akan merasa lebih nyaman. Benar banget. Tetapi Mami Shirin tidak boleh melupakan asupan cairan yang cukup buat si kecilnya. Yang kedua adalah apabila sudah melakukan skin to skin contact kurang lebih 30 menit sampai 1 jam dan suhu tubuh tetap tidak turun, maka harus dibantu dengan pemberian obat demam. Ya, artinya memang si kecil ini butuh bantuan. Ibaratnya demam ini sebagai alarm sih sebenarnya. Alarm pada tubuh siapapun yang mengalami demam, entah orang dewasa ataupun anak-anak. Jadi, halo, tolong, saya ini lagi mengalami infeksi nih. Tapi mau infeksi apa ya kita nggak tahu. Jadi dia hanya membunyikan alarm berupa demam. Ya, untuk minta tolong. Buat di apa? Ditolongin, kasih obat demam atau dan lain-lain. Saya ingin hidup normal kembali gitu ya dokter ya. Semoga menjawab pertanyaannya ya Mami. Kemudian ada lagi dok pertanyaan dari Himal Faruki. Dok, saya mau tanya, untuk anak di bawah 1 tahun, apakah boleh langsung diberi ASI setelah mengkonsumsi obat? Apakah akan memberi efek tertentu? Terima kasih. Kalau hanya obat demam, setelahnya habis obat demam terus dikasih ASI sih nggak apa-apa. Nggak masalah ya dok? Tidak masalah ya. Tetapi memang akan sedikit menurunkan kadar kerja obat. Tapi bukan berarti menurunkan 100%. Tapi masih nggak apa-apa. Masih aman ya dokter? Masih aman. Jadi mau diberikan bersamaan dengan ASI atau 30 menit setelahnya dikasih ASI masih aman. Tapi lebih aman lagi minum obat air putih. Minum obat air putih apabila anaknya sudah di atas 6 bulan. 6 bulan. Ya, atau di atas 6 bulan kalau masih tetap pengen kekeh setelahnya mau dikasih ASI boleh, tapi minimal dijeda dikit 15 sampai 30 menit. Ya. Tapi kalau anaknya udah aus banget, Dok, nggak bisa tahan lagi mau dikasih ASI, boleh-boleh aja. Nggak apa-apa. Ya, karena parasetamol agak lebih stabil. Ya, tidak akan 100% hilang efeknya. Berarti dengan ya tadi seperti yang sudah dokter bicarakan ya, dengan perut kosong pun dia aman, dan setelah makan pun dia aman. Kegunaan paracetamol ini ya dokter. Nah, kemudian ada lagi dokter pertanyaan dari @brigita.vera. Dok, anak yang demam boleh dimandiin gak sih dok? Nah, ini menarik
menarik juga pertanyaan ini nih. Anak udah demam nggak boleh mandi. Nah, itulah pemikiran orang awam seperti itu, Dok. Gimana nih, Dok, menurut spesialis anak kita ini nih? Nggak mandi juga kadang anak bau asem ya, udah bau asem, kulitnya jadi berminyak. Terus kalau dia demamnya 3 hari, berarti 3 hari nggak mandi. Nah, Demamnya 4 hari nggak mandi. Ingat, ibu akan menuai infeksi kulit ya, bisa Oke. anaknya bisa jadi jamuran dan lain-lain. udah Jadi demam dalam tubuh, nanti infeksi kulit lagi. Iya, Oke. jadi kebersihan walaupun anak lagi sakit tetap harus dijaga. Oke. Ya, mau dikasih mandi air anget boleh, bukan mandi air dingin, tapi mandi air anget. Hangat. Karena pemberian mandi air hangat selain membersihkan tubuhnya, itu juga bisa membuka pori-porinya sehingga akan membantu untuk menurunkan demam. Kan kadang kalau dikompres air hangat, ibu ayo, mami ayo kita kompres air hangat ya. Dok, anaknya nggak mau, ngamuk nggak mau dikompres. Alternatif kedua adalah bisa dimandikan dengan air hangat ya. Jadi ibaratnya pengganti kompres. Tapi bukan berarti mandinya tiap 4 jam ya, enggak. Mandinya ya sehari 2 kali, dengan tetap sabun. Ya, dengan sabun. Jadi tetap boleh mandi, Bu. Tapi ibu harus lihat juga kondisi anaknya. Kalau lemes, tidak aktif ya, tidur-tiduran aja jangan paksa mandi. Iya. Ya, Apakah dilap atau gitu, Dok? dilap air Gitu? hangat juga bisa. Oh, bisa. Diseka ya, dilap dengan air hangat juga bisa. Tapi dalam cair airnya itu dimasukkan sabun mandinya juga. Bisa, Dokter? Bisa. Nah, ini tadi boleh tidak dimandikan. Katanya juga nih, Dok. Saya juga mendengar di sana di luar katanya kalau demam juga jangan dikeramasin. Itu loh, Dok. Keramas ya. Kalau untuk keramas sebenarnya juga bisa sih. Bisa keramas juga. Cuman ya memang kita kadang takut ya. Apabila kita lihat rambutnya masih bagus, tidak lepek ya nggak usah dikasih keramas. Tetapi kalau sudah berminyak, karena kadang kita kalau penanganan demam ada yang udah kasih mandi minyak anaknya. Jadi anaknya jadi rambutnya jadi lepek banget. Nah itu harus dicuci. Karena kalau kita tidak cuci pada saat kondisi rambut lembab dan berminyak, nanti malah jadinya jamuran dan iritasi. Oke. Ya, dan bahkan bau yang tidak enak. Ini penting juga untuk diketahui oleh Maya Friends bahwa ketika anak demam itu juga sebaiknya dimandikan tetapi dengan air hangat. Jangan sampai anak itu tidak dimandikan karena akan menambahkan penyakit baru lagi yaitu infeksi Pada bisa kulit. iritasi juga kepada kulit Infeksi anaknya. jamur pada kulit ataupun iritasi dan lain-lain. Tetapi tetap harus memperhatikan keaktifan si kecil, Kecil ya, Kecuali betul. udah lemes banget ya nggak bisa dimandiin. Dilapin aja, itu sudah cukup Dilap ya, Dok. ya. Oke, karena setiap anak itu juga di mana-mana takutnya ada bakteri lainnya. Benar. Betul ya, Dok Iya. ya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya. Dan kemudian ada pertanyaan lagi, Dok, dari Inge Adi Pratama. Dok, untuk anak di bawah 6 bulan mungkin maksudnya ya di sini di bawah 6 bulan. Bagaimana jika alergi paracetamol, Dok? Terima kasih. Di bawah 6 bulan dengan alergi paracetamol, berarti harus kompres anget dan minum ASI atau di bawah 6 bulan ASI. Asik. Ya, ASI aja dan dikompres hangat. Air hangat. Kemudian harus segera dibawa ke dokter untuk kita nilai kondisinya. Ya, Oke. supaya langsung ditreat penyebab infeksinya. Ya, jangan berlarut-larut. Jadi apabila memiliki reaksi alergi terhadap paracetamol, berarti ibu tidak boleh memberikan dulu preparat paracetamol pada saat anak ada di rumah. Ya, yang ibu harus lakukan adalah mengompres tubuh si kecil dengan air hangat, kemudian tetap memberikan ASI, ya, on demand sesuai dengan permintaan si kecil. Dan apabila tidak turun-turun, ya, ibu harus segera bawa anaknya untuk diperiksa. Diperiksa segera ya. Segera. Nah, pertanyaannya sudah habis, Dokter. Oke. Nah, di sini kita juga saya sedikit simpulkan untuk IG live kita hari ini ya, Dokter ya, Oke. bahwa penanganan demam pada anak itu termometer merupakan alat yang utama. Itu wajib ada di rumah karena tidak hanya anak saja, tetapi kita pun dewasa atau orang tua juga bisa mengalami demam. Dan kemudian juga skin to skin itu merupakan dengan kenyamanan seorang ibu dan anak itu juga dapat memberikan penurunan demam. Dan jika anak demam itu juga harus melakukan aktivitas seperti biasanya, misalkan seperti mandi, itu menggunakan wajib. Jika anak
sesuai dengan aktivitasnya. Jika anak itu kondisinya kurang baik atau memang lemas, tetap harus dilakukan pengelapan dan pembersihan tubuh pada anak. Dan kemudian kompres air hangat itu lebih baik karena dapat membuka pori-pori pada anak. Jangan sampai juga membuat kondisi anak itu tidak nyaman dan dalam keadaan demam ya dokter ya. Nah, kemudian jangan lupa juga selalu gunakan masker karena maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Untuk mengetahui informasi kepada Maya pada Hospital Tangerang, itu ada di 02155781888 dan di nomor emergensi ada di 557819999. Dan untuk Maya Friends yang ingin mengetahui juga lebih lanjut mengenai apa saja yang ada di Maya pada Hospital, ada di Instagram kita yaitu di @mayapada_hospital dan kemudian di Twitter di @rsmayapada. Di websitenya ada di www.mayapadahospital.com dan kemudian di Facebooknya ada Maya pada Hospital. Dan di website ini kalian juga dapat mengetahui jadwal praktek dokter. Kalau dokter Marlin ada di Senin sampai Sabtu ya, jam 4 sore 4 sampai jam 8 malam. Oke. Nah, setiap hari. Setiap hari ya, Dok ya? Iya. Senin sampai Sabtu. Beliau ini adalah salah satu juga dokter spesialis anak nih di Maya pada Hospital Tangerang. Nah, ini merupakan akhir dari Instagram Live Maya pada Hospital bersama Tempra. Untuk pemenang akan diinformasikan di Instagram Story Maya pada Hospital. Jangan lupa ya di follow di @mayapada_hospital. Sampai jumpa di Instagram Live kembali bersama Maya pada Hospital. Selangkah lebih sehat bersama Maya pada Hospital. Terima kasih Dokter Marlin. Sama-sama. Terima kasih.